semuanya, selamat datang dalam video kami yang akan membahas tentang 3 hal. Yang pertama yaitu terminologi dalam logika hukum, yang kedua ada konsep dasar logika hukum, yang ketiga ada logika dalam penalaran hukum. Terminologi dalam logika hukum, terutama dalam bahasa Latin dan bahasa lainnya. Yang pertama dalam bahasa Latin berasal dari kata logos yang bermakna perkataan atau sabda, yang kemudian ada dari bahasa Yunani yang berarti berhubungan dengan pengetahuan dan bahasa. Dan kemudian dalam KBBI disebutkan di mana logika diartikan sebagai jalan pikiran yang masuk akal. Selanjutnya, logika diartikan sebagai ajaran tentang berpikir yang secara ilmiah membicarakan tentang bentuk pikiran itu sendiri, serta hukum-hukum yang menguasai pikiran tersebut. Logika juga diartikan sebagai ilmu, metode, atau teknik yang diciptakan meneliti ketepatan nalar. Itu dari Swikaju. Kemudian yang terakhir dari Jan Hendrik Rapart, logika diartikan sebagai sebuah pertimbangan, akal atau pikiran yang diatur lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Konsep dasar dari logika hukum. Pokok atau konsep dasar logika disebut dengan asas berpikir. Sebagaimana asas ini merupakan pangkal atau asal dari mana sesuatu itu muncul dan dimengerti. Asas pemikiran tersebut merupakan pengetahuan di mana pengetahuan lain muncul dan dimengerti. Adapun yang pertama, asas identitas, sesuatu itu adalah dia sendiri bukan lainnya. Asas kontradiksi, bahwa sesuatu itu bukan A maka tidak mungkin pada saat itu ia adalah A. Asas penolakan kemungkinan ketiga, antara pengakuan dan pengingkaran kebenarannya terletak pada salah satunya. Principium rationis sufficientis, perubahan itu haruslah memiliki alasan yang cukup. Penalaran hukum merupakan penerapan prinsip-prinsip berpikir lurus untuk memahami prinsip-prinsip hukum, aturan, data, fakta, dan asumsi. Dalam penalaran hukum, logika dipahami sebagai ilmu tentang menarik kesimpulan secara valid dari berbagai data, fakta, persoalan, dan proposisi hukum yang ada. Logika berperan sebagai alat untuk mengendalikan emosi, perasaan, dan prasangka manusia yang berkecamuk dalam perumusan, pelaksanaan, dan penerapan hukum. Dengan penalaran logika, hukum tak lagi mendasarkan diri pada kepentingan dan pertimbangan lain di luar nalar akal sehat. Penalaran hukum diartikan sebagai cara advokat dan hakim membicarakan hukum di ruang publik. Yaitu ada relevansi logika dengan penalaran hukum. Yang pertama itu ada menjamin keabsahan suatu argumentasi dan jalan menuju kebenaran dan keadilan. Yang kedua itu ada membantu para calon pengacara, jaksa, hakim, dan menganalisis, merumuskan, dan mengevaluasi fakta, data, dan argumentasi hukum. Yang ketiga, ada pemahaman terhadap prinsip-prinsip penyimpulan logis, baik edukasi, analogi, maupun generalisasi induksi. Yang keempat, itu ada domain utama dan esensi praktik atau putusan hukum tidak lain dari penalaran praktis dengan logika sebagai basisnya. Cara berpikir untuk mendapatkan kebenaran dibagi menjadi dua, yaitu induksi dan deduksi. Di mana induksi merupakan cara berpikir untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus yang bersifat individual. Seperti contohnya, X, Y, dan Z karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati, lalu X, Y, dan Z diancam dengan hukuman penjara kurungan paling lama 5 tahun. Jadi dapat disimpulkan setiap orang karena kealpaannya sehingga menyebabkan orang lain meninggal akan diancam hukuman penjara atau kurungan paling lama 5 tahun. Sedangkan cara berpikir untuk mendapatkan kebenaran dalam bentuk deduksi, ini merupakan kebalikan dari penalaran induksi. Deduksi ini berpikir dengan pernyataan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus. Yang pertama, semua pencuri harus dihukum itu merupakan premis mayor. Johan adalah seorang pencuri itu merupakan premis minor, dan konklusinya Johan harus dihukum. Jadi kesimpulan yang diambil bahwa Johan harus dihukum adalah sah menurut penalaran deduktif, sebab kesimpulan ini ditarik secara logis dari dua premis yang mendukungnya. Mungkin saja kesimpulan itu salah, meskipun kedua premisnya benar. Sekiranya cara penarikan kesimpulan adalah tidak sah. Nah, dengan demikian, maka ketepatan penarikan kesimpulan tergantung dari tiga hal. Yang pertama dari kebenaran premis mayor, yang kedua kebenaran premis minor, dan keabsahan pengambilan kesimpulan. Kesimpulannya ada tiga, yaitu yang pertama ada terminologi dalam logika hukum, adalah di mana logika merupakan bahasa Latin yang berasal dari kata logos yang bermakna perkataan atau sabda. Terminologi dalam logika hukum di sini sebagai ilmu untuk menggerakkan pikiran kepada jalan yang lurus. Yang kedua ada konsep dasar logika hukum, ialah asas berpikir, di mana asas dari pemikiran tersebut antara lain yang pertama ada asas identitas atau law of identity, yang kedua ada asas kontradiksi atau law of contradiction, yang ketiga ada asas penolakan kemungkinan ketiga atau principium exclusivity atau law of exclude middle, yang terakhir ada principium rationis sufficientis atau law of sufficient reason. Yang ketiga, logika dalam penalaran hukum berperan sebagai alat untuk mengendalikan emosi. Sekian pembahasan materi pada kali ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.
perubahan. Maju